kepepet kita yang ke-15. Sampai saat ini kita selalu berhasil. Karena korban kita tidak ada yang berteriak-teriak kehilangan uang. Iya, cepat baca mantranya. Kalian lihat semua, dia sudah tidak berdaya. Haruskah kita menjadi orang yang biadab, menghakimi orang yang tidak berdaya? Ini babi, Pak Kiai. Babi ngepet. Ya, betul. Tenang, tenang semua. Dia ini manusia, sama seperti kita. Nah, sekarang kalian lihat. Saya akan buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutup mata, lubang hidung dan lubang telinga, dan segera kafani. Pak Kiai, sebaiknya sketsel yang sebelah sana dipindahkan ke sini untuk pembatas. Ya, begitu juga lebih baik. Kalian bertiga, cepat bawa sketsel itu ke sini. Ayo. Baik, Kiai. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya menunggu di luar saja. Baik. Kiai. Katanya korban tabrak lari, Mbak Yu. Kalau menurut pengalaman yang begitu itu, sepertinya korban dikeroyok oleh banyak orang. Dikeroyok banyak orang di mana? Ayo, cepat pasang. Iya. Bu, tabahlah. Ya, nak ya. Suara Pak Parman. Pak Kiai, Pak Parman. Ada lenguhan babi dari mulut Pak Parman, Pak Kiai. Apa katamu? Ada lenguhan babi? Benar, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak Kiai? Apa yang terjadi dengan suami saya? Kalau Pak Parman itu hebat. Iya benar, Mbak. Iya, Mbak. Iya, serem banget, Mbak. Suara babi. Babi.
Kiai. Bagaimana ini Pak Kiai? Tenang, Bu. Pak Parman itu manusia dan harus dikuburkan sebagai manusia. Bu, itu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kembalikanlah saudara saya ini menjadi seperti semula. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bu, jasadnya harus segera dikafani dan dibawa ke masjid itu disolatkan. Bagaimana? Iya Pak Kiai, silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu, Bapak sudah mau disolatkan, Bu. Iya, Ibu tahu. Jadi, Ibu nggak ikut ke masjid? Enggak. Kalau kalian mau ikut, kalian pergi aja ya. Tinggalin Ibu mau sendirian. Iya, Bu. Ya Allah. Ini pasti karena kami salah langkah. Kami telah meninggalkanmu ya Allah. Karena kami tidak kuat menjalani cobaan kemiskinan yang kau berikan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Bu, Ibu, Bu, Ibu kemana ya? Ibu, Bu, Ibu, seperti suara Ijah. Kemarin sudah kesini, kenapa sekarang kesini lagi ya? Bu, Tarja, tunggu. Ibu. Tunggu. Ija, ada apa lagi kamu? Kamu kesini pasti karena tahu bapakmu tidak ada di rumah. Ijah, Bu, Oh, sebentar, sini. Mau apa lagi kamu kesini? 3 hari yang lalu kamu kesini bilang bahwa anakmu yang paling kecil sakit. 2 hari yang lalu kamu masih kesini bilang bahwa kamu tidak bisa masak. Lalu sekarang mau apa? Kamu tidak punya beras. Karena suamimu nggak ngasih uang belanja sama kamu kan? Iya kan? Pak, sudah toh Pak. Sama anak sendiri mbok jangan begitu. Oh, bener Bu. Apa Pak? Ini kesempatan baik untuk membuka mata anakmu itu. Bahwa apa yang Bapak katakan dari dulu itu benar. Dari dulu Bapak ini tidak suka kalau Ija anakmu itu kawin sama si Parman. Si Parman itu kan pemalas Bu. Tidak punya keahlian apa-apa. Bagaimana kamu dan anak-anakmu bisa makan kalau suamimu tidak kerja? Pak, Bapak ini ngomongnya jangan keras-keras. Malu Pak sama tetangga. Lah, Jah, kamu masuk Jah. Enggak, Bu. Ija nggak jadi. Ija pergi aja. Jah, Jah, mau kemana kamu? Pak, bagaimana ini? Bagaimana kalau sampai si Ija ada apa-apa? Dia datang ke sini kan pasti ada keperluannya, Pak. Dia pasti kepepet sesuatu. Kasihan dia.
Ja! Oh, Apa toh, Pak? Bapak ini. sudah, biarkan saja. Bapakmu memang tidak pernah bisa baik kepadaku. Biasanya cuma mencela dan tidak percaya. Bapakmu tidak pernah tahu, Ja, kalau aku sudah mencari kerjaan kemana-mana. Tapi kamu kan tahu sendiri, Ja, setiap aku melamar pekerjaan, jawaban yang aku dapat selalu saja tidak ada lowongannya, Ja. Cari kerja zaman sekarang itu susah, Ja. Harus ada pengalaman dan koneksi. Ijazah SMP-ku hanya dipandang sebelah mata. Kamu kan tahu, aku sudah melakukan apa saja, Ja. Narik becak sudah aku lakoni. Kuli pasar dan nyangkul juga sudah aku kerjakan. Tapi semua itu hanya sementara, Ja. Aku hanya menjadi pekerja cadangan. Apa artinya semua ini kalau pada akhirnya semua menjadi serba tidak tetap? Maafkan aku, Ja. Maafkan aku telah membuatmu menjadi susah, jadi menderita, dan dijauhi oleh orang tua kamu. Bagaimana dengan anak-anak, Ja? Iya, mereka belum makan, Mas. Kalau kita bisa menahan lapar, Ja. Tapi mereka... Kita coba ngutang beras ke warung ya, Mas. Jangan, Ja. Hutang kita sudah sangat banyak. Bagaimana mungkin? Tapi kita coba dulu ya, Mas. Lihat! Lihat dan baca berapa utang Ijah di warung saya ini, hah? Itu Gimana? Hah? Apa kamu nggak malu masih mau ngutang lagi, hah? nggak gitu, Bu. Tapi Pokoknya bayar semua utang kamu, baru kamu boleh ngutang lagi, hah? Sini! Hah? Coba ibu-ibu, lihat sini, lihat! Masa? Sudah sebesar ini hutangnya, masih mengutang lagi? Apa yang nggak bakalan bangkrut warung saya, hah? Bu, kalau tidak boleh hutang, ya bilang saja tidak boleh. Jangan hutang orang ditunjukkan kepada orang lain. Parman, saya terpaksa berbuat begini karena istri kamu ini tidak mau membayar hutangnya, tapi mau ngutang terus. Hah? Iya. Nanti saya akan bayar hutang istri saya, Bu. Kapan? Kapan kamu mau bayar hutang kamu itu, hah? Nanti, Bu, kalau saya sudah bekerja. Kapan kamu bekerja, Kapan? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, kapan? Cukup! Saya memang punya hutang, tapi tolong jangan permalukan saya di depan umum. Bayar! Hah? Mau apa kamu? Hah? Mau apa? Aduh, kok jadi begini? Pak, tolong, Pak! Sudah, Mas! Sudah! Jangan pukul istri saya, Mas! Sudah, Mas! Sudah, Mas! Jangan pukul istri saya! Sudah, Mas! Sudah! bagaimana ini, Mas? Kelihatannya kita tidak mungkin tinggal di sini lagi.
kita makin jadi gunjingan tetangga, Mas. Apa kamu pikir aku tidak malu, Jah? Aku malu. Aku malu sekali. Cuma gara-gara masalah hutang, urusannya bisa sampai RT, RW, dan kelurahan. Mas, kita pindah saja dari kampung ini, Mas. Bagaimana kita bisa pergi dari sini, Jah? Kalau hutang-hutang kita saja belum lunas. Dan mau kemana kita? Kalau kita tidak punya uang sama sekali. Nasib. Kenapa nasib kita jadi kayak gini, Mas? Bodoh kalian. Kalau kalian menangisi nasib tanpa usaha. Kalian ingin kaya? Kalian ingin hidup berlimpah harta? Kalian bosan dengan kemelaratan dan dihina serta dikucilkan seperti yang kalian alami saat ini? Pergilah ke Gua Celeng Sari. Gua Celeng Sari? Ya. Untuk apa? Katanya kepingin kaya. Iya, Nyi. Kamu memang kepingin kaya. Iya, kami sudah bosan miskin terus. Sudah bosan hina orang, Mak. Iya. Kalau begitu, sini. Dengar baik-baik. Itu, Jah. Itu, Mas. Sepertinya gua itu yang dimaksud Gua Celeng Sari. Iya, kamu benar. Itu batu besar yang menjaganya, seperti celeng, babi hutan. Ayo, Mas. Gelap, Mas. Tidak kelihatan apa-apa. Jangan takut. Ayo teruskan langkah kalian. Ayo. Bagaimana masuk, Jah? Kita tidak bisa melihat jalan. Tapi menurut Mak Ginsir, kita harus melaksanakan perintah yang kita dengar, Mas. Kalian tidak bisa keluar lagi. Cobalah menoleh ke belakang. Bagaimana ini sekarang? Sudah jadi niat, Mas. Mau tetap miskin atau kaya? Iya. Bagus. Itu baru jawaban bagus. Ayo maju. Ayo, Jah. Selamat datang di Gua Celeng Sari, anak-anakku. Mak Ginsir sudah memberitahu padaku. Iya, Nyi. Kami datang ke sini atas petunjuk Mak Ginsir. Apa kalian benar-benar ingin kaya? Iya, Nyi. Iya. Kalau begitu, aduk kembang setamban yang ada di hadapan kalian. Setelah itu, kalian katakan padaku, apa yang kalian lihat? Lakukan, Ija. Baik, Nyi. Baik, Bu. Kami akan menjadi abdimu. Kami akan menjadi abdimu. Abdi setiamu. Abdi setiamu. Apa yang kalian lihat? Saya dan istri saya menjadi setengah manusia, setengah... Iya, begitu kalian menjadi keluarga kami, kalian menjadi setengah manusia dan setengah celeng.
Tapi tentu saja setelah kalian dipanggil dan setelah kalian berkumpul dengan kami. Tidak apa-apa, Mas. Itu terjadi setelah kita meninggal, jadi tidak ada yang tahu. Bahkan orang tua dan anak-anak kita pun nggak tahu. Jadi nggak apa-apa ya, Mas? Iya, istrimu benar. Jerbasuki Mowobeo. Tidak apa-apa, Nyi. Kami rela menjadi abdi siluman celeng, asal selama hidup kami diberi kekayaan yang melimpah dan kemudahan. Iya, kalau begitu sudah saatnya kalian kumandikan dan kuberi anting sebagai bukti kalau kalian diterima sebagai calon penghuni bagi siluman celeng. Menyatulah. Mas. Sempurna. Kini saatnya kalian kuajarkan mantra-mantranya. Ikut aku. Baik. Bagaimana, Mas? Siap? Ingat pesan kuncen sepuh, Mas hanya bisa masuk ke dalam rumah melalui celah jendela atau rerimbunan. Jadi Mas harus mencari celah atau rerimbunan itu. Iya. Dan ingat, Mas, badan halusmu itu hanya bisa masuk ke dalam rumah jika melalui celah jendela. Usahakan untuk menggesek tubuh celengmu ke dinding di bawah jendela. Iya. Jangan khawatir, aku akan selalu menjaga sentir kehidupanmu. Kalau Mas haus, aku akan minum air kelapa muda itu untukmu. Kalau Mas lapar, aku akan makan ubi mentah itu untukmu, Mas. Selamat jalan, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Hati-hati, Mas.
daun yang di atas tampah bergerak, itu berarti usaha suamimu berhasil. Lihat, apa yang ada di tampahmu. Mas, kita berhasil. Kita berhasil. Bangun, Pak. Pak, bangun. Aduh, Pak, bangun. Ada suara gedobrak di laci, Pak. Apa, Ma? Orang nggak ada apa-apa kok di laci. Tapi, Pak. Nggak ada apa-apa kok di situ. Ayo, tidur lagi. Tapi Papa lihat dulu dong. Mama yakin tadi dengar sesuatu. Lihat, Pak. Lihat, ini masih terkunci. Nggak ada apa-apa kok. Apa kok? Mama mimpi kali. Yuk, tidur lagi. Masih malam. Ayo, Ma, tidur lagi. Iya, mereka tidak melihatku. Pulang, Mas. Mas sudah berhasil. Mas sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Sekarang cepat pulang, Mas. Pulang. Mas. 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 Mas, kenapa? Mas. Mas. Kita berhasil, Ja. Iya, Mas. Iya. Lihat itu uangnya, Mas. Luar biasa, Ja. Luar biasa. Kita kaya, Ja. Kita kaya. Iya, Mas. Kita tidak miskin lagi, Mas. Kita jadi orang kaya, Mas. Ibu! Bu! Cepat rapikan uangnya. Jangan sampai ketahuan anak-anak, Mas. Iya. Ada lagi, Bu? Cukup, Bu, ini aja. Oh iya, terima kasih. Iya. Siapa ya? Waduh. Pak, Siapa, Pak? Hai. oh Ija. Dia Ija toh.
Tolong Bu, catatan hutang saya. Sebentar ya, Dek Ijah ya. Sebentar. Ini loh Dek Ijah. 85.500. Mas, 85.500. Bayar. Nggak usah Mas, ini aja. Ini ada Mas, ada kan? Ini. Dah Bapak. Dek Ijah, kembaliannya loh. Ambil aja buat bunganya. Ayo masuk, cepat. Aneh ya, kok bisa kaya mendadak begitu? Iya ya. Alah, paling jual diri Mbak Yu si Ijahnya. Bu, jadi orang kaya itu enak ya Bu? Dulu nyari ikan asin aja susah, tapi sekarang mau makan apa saja ada. Ah, sudah. Jangan ingat yang dulu-dulu, sakit. Ya udah, sekarang kalian makannya yang banyak ya. Bu, ada tamu. Katanya orang tua ibu. Orang tua saya. Coba kamu lihat, Man. Itu mereka, Bu. Bapak, Ibu. Ijah, Saya kira Ibu dan Bapak tidak mau ke sini. Ayo Bu. aduh, rumahnya. Mas Gendot, kenalkan, ini Ibu dan Bapak saya. Oh, maaf. Saya kira tadi. Monggo, Pak. Ayo Bu, Pak, Mas Aman ada di dalam. Ayo. Aduh, Ijah, rumahnya. Ayo Bu. Pak. Ayo Pak, Bu, masuk. Iya. Bu, sendalnya loh, Bu. Nggak usah Pak, pakai aja. Pakai Pak, malu-maluin. Jah, Ibu senang sekali kalian bisa begini. Ibu, namanya roda kehidupan. Kadang di bawah, kadang di atas, seperti ini. Bapak, Ibu. Pak, sini Pak. Kasih kabar Pak kalau mau kemari. Jadi bisa kami jemput. Walah, Man bikin kaget saja kamu ini. Cucuku ya? Iya. Itu kaki dan ini. Sana. Aduh, cucu kakek. Sini. Ima, Pak, Man, di. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Ayo sehat. nih, lihat kamar Pardi sama Ima. Mau kemana ini? Hah? Aduh, Man, hebat kamu, Man. Apa usahamu, Man? Sampai kok perubahanmu sehebat ini, Man? Bapak, Iya, Jah. Mas Parman punya kantor sendiri. Kami membuka usaha angkutan dan grosir macam-macam. Oh, pantas. Bagus kalau begitu. Ayo nih, pelan-pelan. Ayo nih, gimana? Lihat kamar Ima. Iya, tapi pelan-pelan ya. Nah, ini dia kamarnya. Mainannya banyak sekali ya. Ini boneka kesayanganku. Nih, lihat nih, bisa jalan nih, Nek. Oh iya. Pak, Bapak ini memang susah dan maunya menang sendiri. Ini memang otak adik yang gatuk tuh. Tapi tidak ada salahnya toh. Kalau Bapak punya pikiran seperti itu.
Hilangkan pikiranmu yang tidak-tidak. Jatuhnya fitnah, Pak, kalau Bapak nuduh Parman seperti itu. Bu, kalau si Parman itu punya perusahaan grosir, dan dia punya perusahaan angkutan seperti yang dikatakan si Ija, aku kok jadi nggak percaya ya, Bu? Mana ada sih, Bu? Orang yang nggak punya pengalaman apa-apa tahu-tahu jadi pengusaha. Itu kan aneh namanya. Terus menurut Bapak si Parman itu kerja apa? Ya Bapak juga nggak tahu, Bu. Tapi kok Bapak jadi takut ini, Bu? Jangan-jangan si Parman jadi ikut-ikutan jual narkoba, Bu. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai, Pak, jangan sampai menantu kita punya pemikiran seperti itu. Itu namanya neraka dunia dan neraka jahanam urusannya. Bapak. Saja. Iya, ya. Ini adalah jalan yang terdekat menuju ke rumah sasaran. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah tidur? Shh, mereka sudah pada tidur, Mas. Bagus. Bagaimana sasaran kita? Sini. Ini adalah rumah sasaran. Dan ini jalan paling dekat. Itu rumah siapa, Mas? Kata orang sih, rumah bandar judi. Nggak ada salahnya kalau kita ngepet di rumah bandar judi. Mudah-mudahan uangnya berpeti-peti. Tapi, Mas, yang aku butuhkan itu namanya. Ya, namanya Pak Sanjoyo. Pak Sanjoyo Boto. Dia adalah bandar judi yang paling kaya sekabupaten. Kalau begitu, yuk kita mulai sekarang juga. Baik. Yang ke-15. Sampai saat ini kita selalu berhasil. Karena korban kita tidak ada yang berteriak-teriak kehilangan uang. Dan mereka juga tidak mencurigai kita, Mas. Ya, cepat baca mantranya. Hati-hati, Mas. Orang ini sama sekali tidak kita kenal. Jadi Mas harus berhati-hati. Iya. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Sekarang kamu tahu. Oke. Tapi sudah aku makan dulu nih. Nah, gua sekat sini toh. Nah, nih. Apaan tuh dia? Kucing kali. Ayo jalan. Tapi baunya bau celeng, Dir. Bau babi hutan. Sudahlah. Telur pecah. Berarti kedatanganmu diketahui orang, Mas. Harus kuredam. Ya. Redam. Telurku redam. Siapapun yang tahu kamu ada di sana, kecurigaannya akan hilang dan dia akan tenang kembali. Dan dia tidak akan mencarimu. Redam.